Halo Sobat Sarai, balik lagi dengan kita. Perkenalkan, saya Faiz sebagai desainer dari Sarai Interior yang menangani project yang akan kita review hari ini. Nah, saat ini kita sudah ada di lokasi, tepatnya di Jalan Kolonel Masturi, area Kota Cimahi. Yang kita provide di dalam itu diantaranya adalah living room, working room, kemudian area lounge and bar, dan juga finishing dari gorden set. Penasaran dengan isi projectnya? Yuk kita langsung cek. Oke Sobat Sarai, jadi kali ini kita sudah ada di living room dari rumah ini. Jadi mengenai project dari living room ini, setelah beberapa kali diskusi, melalui proses revisi, dan pada awalnya juga saya mengajukan brief desain awalnya, terwujudlah desain ruangan seperti ini. Dengan desain backdrop TV, wall panel, dari credenzanya juga, dan juga dari storage-nya. Jadi sebenarnya dari keinginan klien sih nggak muluk-muluk gitu ya. Mereka kebetulan nggak banyak request yang macam-macam, tapi mereka cuma nitip pengen sebuah ruangan gimana caranya mewah, terus dapat mengakomodir dari kebutuhan elektroniknya, dan juga secara looks gitu ya, view-nya juga enak gitu. Entah buat santai, atau nanti semisal ada acara gitu. Jadi kalau secara konsep nih dari saya sebagai desainer, perpaduan antara warna hitam, coklat, dan abu itu dapat memberikan kesan elegan. Terlepas interiornya seperti apa gitu ya, tapi pengaplikasian dari tiga warna itu yang dikombinasikan dengan berbagai komposisi, dengan berbagai bentuk, itu dapat menghasilkan sebuah ruangan yang mewah dan juga modern itu tentunya. Jadi dari desain ini tuh sebenarnya ada beberapa sisi atau bagian yang cukup menarik detailnya, dan juga ada beberapa teknologi yang kita aplikasikan dalam desain ini. Oke, kita lihat lebih detailnya. Di area ini kita buat semuanya tertutup. Di bawah tangga kita tutup dengan storage seperti ini. Fittingnya sudah slow motion. Kemudian di sini ada detail variasi dari wall panelnya. Kemudian ada garis-garis hitam juga, ini merupakan nut yang kita finishing lagi dengan cat warna hitam. Lalu di sini ada credenza juga dengan beberapa storage untuk elektronik. Jadi fun fact nih buat teman-teman Sobat Sarai yang kalau mau ngedesain living room, jadi kita tuh harus tahu dulu nih sebelumnya di living room tuh mau ada apa aja alat elektroniknya. Misalnya nih contoh dari project di rumah ini, ada TV ukuran 75 inch, kemudian ada soundbar, ada subwoofer juga, terus di sana ada router. Nah, jadi dengan semua kebutuhan itu yang nanti disampaikan ke desainer atau konsultan kita, jadi kita bisa mengalokasikan nih kebutuhannya seperti apa, posisinya di mana, kelistrikannya seperti apa. Nah, jadi dengan adanya kebutuhan tersebut dapat mempermudah dan kita dapat menyesuaikan nih desainnya harus seperti apa. Yuk kita lanjut lagi detailnya. Nah, ini untuk storage-nya nih. Kurang lebih ini panjang dari ujung kanan ke kiri itu 2,4 meter. Masing-masing 2,4 meter, jadi ada dua bagian, total 4,8 meter. Tadi fittingnya juga sudah slow motion. Ini kita pakai HPL Taco, motif kayu, kodenya 109AA Spice Cherry. Kemudian ini untuk ada variasi juga nih ambalan, jadi kalau ngelihat desain credenzanya tuh nggak monoton garis doang nih dari ujung ke ujung. Nah, ini pakai HPL Taco juga, warna hitam glossy, kodenya 003G. Nah, kemudian ini ada storage nih. Storage ini fungsinya untuk nyimpan display, terus di sini ada router juga nih buat naruh router, jadi semuanya kelihatan rapi. Ini kita simpan juga nih saklar untuk storage-nya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat nih ada variasi warna abu ya di sini. Nah, kalau kita lihat detailnya boleh lebih dekat. Jadi ini tuh sebenarnya motif HPL-nya tuh bertekstur. Dia kodenya itu FA, kode FA. Tuh ada teksturnya. Dan ini kalau kita sentuh tuh kerasa banget nih mewahnya, bagusnya.
Jadi buat teman-teman Sobat Sarae yang mau mengkombinasikan warna atau tekstur juga bisa nih, contohnya seperti di project ini. Kemudian ada bagian yang unik juga nih di bagian sini. Nah, di bagian ini tuh kita ada variasi cermin. Kita potong jadi 6 bagian sama termasuk di bawah sini. Kemudian ini sengaja kita kasih garis-garis finishing nut hitam. Jadi bentuk cerminnya tuh nggak monoton kotak doang polos, tapi ada bagian-bagiannya nih kebagi-bagi. Dan dengan ada finishing seperti ini tuh dari ujung kiri ke kanan tuh kelihatan desainnya compact gitu dan nggak monoton. Dan kalau mau tahu nih Sobat Sarae, jadi cermin ini tuh bukan cermin biasa. Jadi ini tuh namanya gray mirror, Euro gray mirror jenisnya. Jadi ini kelihatan, kalau kita pakai yang ini tuh kelihatan lebih elegan ke dalam desain. Terus ada satu lagi nih yang unik. Ini salah satu teknologi juga kalau teman-teman mau pakai. Nah, ini tuh namanya stop kontak pop-up dari HVL. Nah, seperti ini. Jadi bisa ditarik kalau lagi butuh. Dan kalau misal udah nggak dipakai, ini tinggal ditutup aja. Nah, seperti itu. Ini kita lihat ya tampak kalau lampunya mati dan lampunya nyala. Nah, dan ini kalau nyala. Ini semua warna lampunya kita pakai LED strip, jenisnya yang warm white. Dan semuanya sudah di finishing, ditutup dengan cup housing, jadi titik-titiknya itu lebih rapih gitu cahayanya. Dan untuk material yang kita pakai semuanya ini pakai multiplex. Untuk fitting-fittingnya kita pakai Huben yang sudah slow motion. Dan untuk HPL kita pakai Taco. Tapi kalau teman-teman nanti sewaktu-waktu emang pengen butuh dari brand lain nih, entah dari kualitas atau koleksi warnanya, nanti kita bisa menyesuaikan lagi seperti itu. Oke Sobat Sarae, jadi setelah dari living room, kita lanjut nih. Di sebelahnya ada working room. Ayo kita lihat detailnya. Nah, perlu Sobat Sarae tahu nih, jadi di zaman sekarang itu, apalagi setelah masa pandemi, kita itu memiliki aktivitas yang banyak berubah gitu, terutama khususnya dalam urusan kerja. Sekarang kan kantor banyak nih yang sudah mulai mengaplikasikan hybrid, ada WFH. Nah, jadi sekarang tuh dalam mendesain rumah tuh perlu adanya ruang khusus untuk bekerja. Nah, contohnya di project rumah ini. Jadi ada sebuah working room di area sudutnya. Kalau secara space sih nggak terlalu besar ya, jadi jarak ini mungkin cuma sekitar 2 meter, tapi dia desainnya panjang ke belakang. Oke, kita lihat ya desainnya. Nah, ini kondisi lampu menyala. Jadi dari project ini tuh klien kami, mereka tuh hanya nitip gimana caranya ruang kerja ini nyaman. Untuk layout sebenarnya mereka juga udah request posisi kerjanya pengen di sini. Kemudian ada area storage yang full plafon. Dan ada detail-detail storage yang perlu kita perhatikan dari requestnya. Pertama, mereka butuh ada dispenser di ruang kerja. Kenapa ada dispenser di sini? Karena kebetulan rumah ini dapurnya itu ada di lantai 1 dan lantai 2. Kalau kita bolak-balik ke bawah kan capek juga ya. Jadi mereka request ada dispenser di sini. Nah, terus ini detail storage-nya di samping dispenser harus ada rak gelas. Jadi secara aktivitas pun nggak banyak inilah gerak gitu. Mau minum tinggal buka rak gelas sampingnya. Di atasnya juga ini kita menyesuaikan dengan kondisi existing, jadi harus ada lampu ini, lampu untuk keluar dan juga ada lampu untuk di dalam. Atasnya bisa dipakai untuk nyimpan, kayak misal minum kan bisa disimpan di sini dulu gitu. Terus untuk storage, detail storage lainnya dari klien itu hanya minta ada storage khusus nyimpen tas dari istrinya nih. Cukup banyak ya kalau kita lihat nih atas koleksi tasnya. Kemudian mereka pengen punya storage khusus untuk printer. Dan juga satu lagi storage khusus untuk DVR CCTV di sebelah sini. Oke, fun fact lagi nih.
Kalau teman-teman dari sobat atau sobat Sarai pengen punya tempat penyimpanan khusus untuk CCTV, CCTV itu di VR-nya panas. Jadi kita harus menyediakan ventilasi. Nah kebetulan ini ventilasinya ada di kiri dan kanan. Jadi untuk sirkulasi udara di dalamnya pun gak akan panas gitu. Walaupun panas pun mereka akan tahan. Soalnya ini kita dalamnya finishing lagi sama HPL yang tahan panas. Kemudian untuk storage tasnya nih, kita finishing dalamnya itu full HPL. Nih, kita lihat ya. Nah, warnanya hitam, glossy lagi. Dan kita pasangin lampu di bagian depan ya. Jadi, mau dibuka atau ditutup pun kelihatan nih detail tasnya, warnanya, teksturnya, ada jumlahnya berapa. Nah, yang atas juga sama. Ini kita pakai sistem push on. Ini kaca sekitar 5 mili kurang lebih. Jadi aman ya. Kalau kaca pakai sistem kayak gini, dia frameless kacanya. Dan untuk storage lainnya ini sih untuk kebutuhan-kebutuhan ya nyimpan berkas kayak gitu ya. Fittingnya juga udah slow motion. Dalamnya ini kita finishing pakai melamin atau supercon. Jadi warna putih. Terus ini ada sedikit hal yang unik nih mengenai fittingnya. Jadi ini karena ada di bagian sudut gitu ya, biar aksesnya memudahkan. Jadi sistem ngebukanya tuh kayak gini. Nah, ini bisa dilipat kayak gini. Nah, jadi kan kalau storage terbuka gini kan luas banget nih. Dan nggak akan susah ngeaksesnya. Seperti itu. Ini kita tutup lagi. Ini udah pakai magnet, ini pakai engsel piano. Jadi dia bisa ngelipat. Untuk area kerjanya, ini kurang lebih mungkin ada ya sekitar 2-3 meter nih dari ujung sini ke sini, letter L. Ini mejanya kita pakai Taco HPL, finishing glossy juga, 003G. Jadi area kerja ini kan banyak bersentuhan ya dengan tangan, dengan laptop atau komputer. Jadi bakal kemungkinan besar ini tuh banyak banget fingerprint dari kita. Jadi dengan pemilihan top table yang glossy, ini akan memudahkan kita untuk membersihkan. Terus ini juga kita ada ambalan nih. Ini bisa untuk nyimpan dekorasi atau buku-buku. Dan uniknya, ini kita desain lampunya ada di atas dan di bawah. Jadi unik nih, kalau kita lihat semprotan lampunya, ada atas, ada bawah. Dan ini untuk monitor untuk CCTV. Ini pokoknya ini kelistrikan udah kita buat sedemikian rupa, jadi semuanya kelihatan rapih nih. Padahal alat elektroniknya banyak loh. Nih contohnya printer. Ini kita pakai penutup kabel lagi di sini, jadi rapih. Jadi kalau misalnya kita perlu buat ngeprint nih, kita tinggal pindah aja. Laptop pindahin ke sini, colokin, tinggal ngeprint. Ini juga kita ada desain ke bawah lubang, jadi kalau sewaktu-waktu nih klien pengen ada CPU, terus ada monitor di sini. Jadi perkabelan pun udah kita pikirkan sedemikian rupa ke depannya seperti apa. Jadi kalaupun ada perubahan secara aktivitas atau fungsi, nggak akan ngerombak banyak, karena tinggal atur aja kabelnya kayak gimana. Satu lagi nih, untuk rekomendasi juga nih kalau Sobat Sarai pengen ngedesain working room, layoutnya, rekomendasi sih kayak gini nih. Jadi ada di sebelah pemandangan. Oh. Selain pemandangan, ada cahaya alami. Jadi kerja juga kita bisa mainin mood gitu ya. Mau kita pakai lampu yang ada gitu, pakai LED strip, atau misal butuh suasana yang segar gitu ya dari pemandangan ini juga bisa. Jadi kerja pun bisa produktif. Oke Sobat Sarai, setelah dari working room kita mau naik ke lantai 3 nih. Jadi di rumah ini tuh ada salah satu ruangan yang unik juga, namanya lounge room, lounge and bar. Jadi ini tuh fungsinya tuh sebagai ruang santai. Jadi kalau misalnya ada acara atau dari keluarga, dari klien pengen kumpul-kumpul, itu bisa tuh di atas. Yuk kita lihat kayak gimana.
Nah, kita akhirnya sampai juga di lantai 3. Ini adalah area lounge and bar dari project rumah ini. Unik ya. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri, ini tuh merupakan area yang proses desainnya itu cukup rumit. Jadi dari klien sendiri cukup banyak requestnya. Jadi ada kebutuhan elektronik, ada kebutuhan estetika, dan juga kebutuhan storage. Pertama kita mulai dari meja barnya. Jadi meja bar ini kurang lebih lebarnya itu sekitar 80 cm. Ada penambahan 20 cm. Ini meja bar, mejanya nih tambahan yang adjustable. Jadi kalau meja bar gak pakai ini, nanti pas kita duduk di sini tuh kepentok. Makanya harus pakai ini. Ini agak berat ya, soalnya ini panjangnya itu 3 meter. Jadi ini di dalamnya itu ada rangka besinya. Nah, kenapa sih ini gede banget gitu? Jadi ada hal yang perlu diprioritaskan. Yuk kita lihat. Jadi ini tuh storage dari griller, tempat untuk manggang-manggang. Ini gedenya kurang lebih 80 cm mungkin ya. Jadi, nah bukaannya pun harus 4 pintu. Soalnya ya ini karena alat elektronik yang sewaktu-waktu saja dipakainya, jadi klien pingin ada tempat khusus buat keluar masuknya. Makanya ini gede banget. Tapi dengan storage yang sebesar itu, ini dapat kita pikirkan dan siasati bisa untuk apa aja, secara estetika tetap bagus, secara komposisi juga tetap enak dilihatnya, kayak gitu. Jadi di storage lainnya ini, balik lagi ada tempat dispenser. Jadi rumah ini tuh setiap lantai ada dispenser masing-masing. Kemudian ini ada 2 laci. Ya untuk storage biasa, yang atasnya ini ada untuk tatakan sendok dan garpu. Kemudian ini ada rak stainless untuk piring, gelas, dan lain-lain. Yuk kita lihat bagian depannya ya. Nah jadi untuk bagian depan itu ini sistemnya cukup unik sih. Nanti kita lihat deh detail footage-nya ya. Jadi ini tuh karena berat, perlu ditopang dengan rel push on. Kurang lebih ada 4. Nah, seperti ini. Terus ini nih detail bawahnya. Ini juga salah satu bagian yang cukup rumit karena klien ya wajar bolak-balik revisi gitu ya, karena dengan bentuknya yang besar, gimana caranya nggak monoton. Jadi ini saya desain dengan variasi kisi-kisi, ini ukuran 4 cm, pakai multiplex yang 6 mili. Kemudian ini ada masa bentuk miring kayak gini ya, diagonal kayak gini, jadi cara estetika pun bagus gitu. Kemudian untuk bagian atas, kabinet atas. Kabinet atas itu fungsi utamanya itu untuk nyimpen speaker. Ini juga kelistrikannya harus kita pikirin nih, karena ini nyambung ada kabel VGA atau HDMI ke TV. Ukuran ini kalau nggak salah 65 inch. Jadi ini ada kabel ke atas, dan ini gimana caranya harus pas ukurannya. Dan untuk kabinet sisa-sisanya itu untuk display-display. Jadi untuk hiasan keramik kayak gini juga oke gitu. Karena ini kan tempat lounge ya, tempat nyantai, tempat orang berkumpul di lantai 3. Ini juga kita, kalau kita lihat 360 derajat, ini ruangannya bagus banget gitu, karena ini view-nya view kota Cimahi. Ini kita lihat ada lampunya juga nih, kabinet atasnya. Nah, kayak gini. Sebelahnya ini ada kabinet kulkas. Atasnya untuk storage. Kulkasnya sih kecil aja ya. Tapi walaupun kecil kayak gini, warnanya beda, tapi secara visual tetap manis. Kelihatannya komposisinya tetap enak. Buat Sobat Saraya nih yang pengen tahu, kok backsplash-nya unik ya? Nah ini tuh kita pakai backsplash dari merek Mozatile. Ini tuh bentuknya herringbone. Kalau bahasa kita sih duri ikan ya, herringbone tuh. Nah ini kita finishing pakai nut hitam karena menyesuaikan untuk interiornya, karena ini udah pakai desain semi klasik, warna hitam glossy. Jadi backsplash-nya pun kita sesuaikan finishing nutnya. Terus ini nanti kita lihat juga nih detail sink-nya. Nah ini tuh sink dari Europe Enchanting. Kodenya nanti bisa kita spill juga. Terus ini tuh warna hitam tapi dia bahannya udah stainless, jadi finishingnya bagus banget. Terus aksesorisnya juga udah oke, ada penirisnya, ada untuk sabun juga. Terus ini kerannya juga sebenarnya ini bisa milih sih, ada yang adjustable bisa ditarik juga, kayak gitu. Terus ini ada juga nih buat Sobat Saraya kalau pengen tahu. Nah jadi
Biasanya nih kalau kita ngedesain project-project untuk area sink tuh bawahnya tuh langsung ke lantai. Jadi ini tuh salah satu cara kita buat ngehindarin lembab. Jadi kalau ada apa-apa lembab, ada bocor dari sink, dia tuh nggak akan kena kabinet. Karena kabinet itu kalau kebanjiran atau kena air yang intensitasnya lama itu rawan nanti jadi busuk dan akhirnya rusak, nggak bisa diselamatin. Terus kita lihat detail dari area backdrop. Awalnya ini saya ngedesain cuma area backdrop atau wall panel aja sih. Cuman ini akhirnya klien minta nambah, ada ambalan di atasnya, dan setelah dicoba bagus juga gitu. Awalnya sih ini atasnya tuh cuman fungsinya prioritasnya untuk nyimpen router. Jadi untuk internet lantai 3 tuh wifi-nya ada di sini nih, disimpan di paling atas. Terus ini variasi ya sama kayak di backdrop lantai 2, jadi banyak finishing nut warna hitam, dan perbedaannya ada di cermin. Ini kita pakai Euro Bronze Mirror, jadi warnanya ini gold lah gitu, tapi goldnya nggak yang cerah banget gitu, jadi ini tetap bagus kelihatannya, tetap elegan. Nanti kita lihat juga nih detail-detail dari aksesorisnya ya. Salah satunya ini tuh namanya stop kontak meja tanam. Kalau tinggal diklik dia pop up sendiri ke atas. Terus dari handle juga, ini nanti kita lihat detailnya. Ini tuh handle knob warna gold, bagus banget ini, mewah kelihatannya. Cocok dengan konsep area lounge-nya, yaitu semi klasik. Oke Sobat Serai, jadi untuk review project kita di rumahnya Ibu Lisda dan Pak Eka cukup sekian. Nanti kalau teman-teman ada yang tertarik nih sama project kita, pengen buat persis kayak gini, atau pengen disurvei dulu, atau mungkin pengen sekedar konsultasi dulu, pengen cari tahu nih kebutuhan kalian seperti apa, boleh kontak langsung aja di Instagram kita, di TikTok kita juga bisa, dan juga WhatsApp dari masing-masing CS kita. Sekian dari kami, dan see you!